Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda saat menyaksikan tayangan ini. Kita ketemu lagi dengan saya, Khalid Mustafa, dalam rangkaian materi persiapan ujian sertifikasi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kali ini kita akan membahas modul 1, pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, bagian yang ke-8. Ya. Tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang masalah pengadaan barang atau jasa, mulai dari pengertian, kemudian organisasi pengadaan, PA-KPA, sampai kepada persyaratan penyedia. Khusus pada bagian ini kita akan membahas tentang masalah etika dalam proses pengadaan barang atau jasa. Ini yang sering dilupakan dan inilah yang sering menjadi kasus di mana-mana. Kita sudah sering mendengar di media-media massa kasus yang ada di pengadaan barang dan jasa, baik itu yang ada di Sumatera, kemudian di Hambalang, kemudian kasus-kasus yang ada di universitas-universitas. Itu semua karena apa? Itu semua terjadi karena tidak dijunjung tingginya etika-etika pengadaan dan tidak dipahaminya berbagai macam aturan-aturan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang berkaitan dengan kata-kata korupsi. Nah, sekarang apa itu etika pengadaan? Di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini ada beberapa etika pengadaan dan good governance. Ya, di etika kita melihat di layar Anda, di sini ada berbagai macam etika. Contoh yang pertama adalah tertib dan tanggung jawab. Tertib dan tanggung jawab, proses pengadaan barang atau jasa itu bukan proses yang tiba masa tiba akal. Proses pengadaan barang atau jasa adalah proses yang secara aturan telah diatur mulai dari A sampai Z. Tahapan-tahapannya transparan, tahapannya itu berdasarkan nalar dan logika yang jelas. Sehingga ketertiban dan ketanggung-jawaban itu mutlak harus dijunjung tinggi oleh setiap insan yang bergelut dalam bidang pengadaan. Yang kedua, profesional, mandiri, dan jujur. Kita lihat, salah satu bukti profesionalisme yang ada adalah dengan diwajibkannya sertifikat ahli pengadaan barang atau jasa. Ini menjunjung tinggi bahwa orang yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa bukan orang yang asal ditarik begitu saja, tapi mereka yang memang profesional dan mampu melaksanakan pekerjaan di bidangnya. Kemandirian dalam pengadaan barang dan jasa juga dijunjung tinggi dengan tidak diperbolehkannya adanya intervensi dari luar. Tidak peduli baik itu bupati, gubernur, apapun, kalau bicara masalah pengadaan barang atau jasa, itu adalah independensi daripada orang-orang yang berada dalam pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Tidak boleh ada titipan-titipan, tidak boleh ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, tidak boleh ada istilahnya ini kedekatan dan sebagainya. Kemudian, etika yang ketiga adalah tidak saling mempengaruhi. Di sini jelas tidak saling mempengaruhi, baik para pihak maupun di luar pihak. Penyedia barang dan jasa itu harus berlaku profesional. Tidak boleh karena mengharapkan untung segala sampai menawarkan dan menjanjikan sesuatu kepada panitia maupun ULP. Demikian juga ULP, tidak mempengaruhi satu sama lain agar bisa menggolkan orang-orang atau penyedia barang dan jasa yang merupakan jagoannya. Itu melanggar etika pengadaan. Kemudian berikutnya adalah menerima dan tanggung jawab. Di sini kita lihat menerima dan tanggung jawab. Penerimaan dan tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa ini berlaku terus-menerus. Pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara profesional. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. PPK bertanggung jawab dalam menyusun spesifikasi, sehingga apabila ada kesalahan spesifikasi maupun termasuk kesalahan dalam menentukan HPS, tanggung jawab ada di tangan PPK. Kemudian menghindari konflik of interest di sini. Menghindari konflik kepentingan. Artinya, apabila ada hubungan keluarga, hendaknya menolak diangkat sebagai penyedia barang atau jasa. Dianggap sebagai pelaksana pengadaan barang atau jasa. Antar penyedia sendiri, antara orang tua satu dengan yang lain, atau direktur yang memiliki dua perusahaan, kedua-duanya masuk dalam bidang pengadaan yang sama atau mengikuti paket lelang yang sama. Itu konflik of interest. Karena bisa saja terjadi pengaturan-pengaturan yang lain sebagainya. Mencegah pemborosan, ini sering terjadi di dalam tahapan pertama pengadaan, yaitu di perencanaan. Pada saat hendak melaksanakan pengadaan, yang dibutuhkan adalah komputer. Begitu bicara komputer, cari komputer yang terbaik, yang tercanggih, yang termahal. Setelah jadi, yang digunakan sebagai apa? Digunakan untuk ngetik sehari-hari, mengetik surat. Bayangkan, komputer Core i7, memori 16 GB, hard disk 2 TB, dipakai untuk apa? Ngetik surat. Ini pemborosan yang terjadi di mana-mana. Atau beli server, luar biasa, beli server kemudian dikirim ke daerah, di daerahnya tidak ada listrik. Jadilah servernya sebagai tempat menyimpan dispenser. Ini saya pernah melihat sendiri.
atau dikirim ke daerah server, daya listriknya kurang, atau tidak ada koneksinya, tidak ada koneksi internet, servernya diformat, diinstal Windows, diinstal Office, server Rack 1U digunakan sebagai komputer PC mengetik surat. It's real, yang terjadi di mana-mana. Menghindari penyalahgunaan wewenang, jangan mentang-mentang gubernur, mentang-mentang bupati, mentang-mentang wali kota, maka memerintahkan panitia, panitia, jangan lupa, bapak ini dulu yang membantu saya jadi gubernur, bantu dia, awas kalau tidak. Nah ini sering terjadi. Apalagi kalau daerah-daerah tertentu menjelang atau selepas pilkada, ya, pemilihan kadal. Kenapa? Banyak karena membutuhkan uang untuk kampanye, ada balas budi. Balas budi yang paling cepat apa? Dengan melakukan ini, penyalahgunaan wewenang. Proyek-proyek ditunjuk langsung, tidak pakai proses lelang. Tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan. Ini sering terjadi. Udahlah, Anda tunjuk saya sebagai penyedia, menangkan saya, 1 kunci mobil saya berikan kepada Anda. Gampang, yang penting saya menang dulu. Ingat, tapi terakhir diberikan apa? Kuncinya saja, mobilnya entah kapan. Tuh, jadi ini adalah etika pengadaan. Seluruh warga yang menangani masalah pengadaan harus memahami ketentuan kode etik pengadaan dan good governance ini. Jangan sampai melanggar etika pengadaan. Kenapa? Karena kita akan masuk ke dalam sebuah definisi yang disebut dengan definisi korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lihat, ini yang agak serem di sini kalimatnya. Memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kadang, ya, satu panitia mengatakan, Pak, saya tidak dapat apa-apa, tidak dapat 1 sen pun. Tapi karena perbuatan tersebut mengakibatkan rekanan bertambah kaya, mengakibatkan bupati bertambah kaya, itu sudah kena korupsi. Bukan berarti korupsi itu harus diri sendiri yang menikmati. Orang lain yang menikmati pun, tapi itu merugikan negara, itu sudah masuk definisi korupsi. Jadi berhati-hatilah kepada Anda yang bergerak dalam bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lihat, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara. Secara umum, definisi korupsi itu cukup banyak, ya, yang disebut dengan korupsi. Yang kita kenal korupsi selama ini hanya kalau ada penyuapan dan sebagainya. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah penyuapan atau bribery. Ini dianggap sebagai korupsi juga. Kemudian penggelapan yang seharusnya dilaksanakan digelapkan, ini juga korupsi. Pak, kan tidak apa-apa Pak, hanya akan diberikan untuk uang makan siang, untuk uang terima kasih, itu namanya komisi, commission. Kemudian ada katakan, awas kalau Anda tidak bayar, saya ditetapkan sebagai pemenang. Atau penyedia mengatakan, awas kalau saya tidak ditetapkan pemenang, maka ini Anda akan saya tunggu di luar. Itu pemerasan. Kemudian ada 2 perusahaan, dua-duanya ini mahal, ini murah. Yang murah ini bagus. Sudahlah, yang ini kan punyanya anak bupati, anak wali kota, anak kepala dinas. Sudah, ini dimenangkan, pilih kasih. Itu korupsi juga. Penyalahgunaan wewenang tadi sudah kita bahas, ya. Kemudian pemalsuan, seharusnya menurut berita acara perusahaan A menang, tapi karena sesuatu dan lain hal maka diubah menjadi perusahaan B yang menang. Itu pemalsuan dokumen, bahkan bisa dituntut selain tindak pidana korupsi juga bisa tindak pidana pemalsuan. Sumbangan ilegal, lagi-lagi kita bicara masalah pilkada tadi, menjelang pilkada ada sumbangan yang diberikan. Kemudian nepotisme, inilah yang disebut dengan definisi korupsi. Banyak rekan-rekan, ya, yang bergerak dalam bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah, mohon berhati-hati, jangan sampai kita dijangkiti dengan hal-hal ini. Karena pembangunan negara kita akan menjadi baik, akan terus bertambah baik. Barang dan jasa pemerintah yang diadakan akan menjadi baik apabila kita tidak korupsi. Bayangkan, sebuah jalan yang seharusnya berumur 100 tahun, tapi karena korupsi menjadi sekitar 50 tahun. Siapa yang rugi? Kita juga. Yang menikmati hanya segelintir orang. Inilah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan, mohon junjung tinggi etika-etika pengadaan dan hindari korupsi dalam bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sanksi-sanksi yang bisa diperoleh akan kita bahas dalam modul selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.